Saudara, pantauan di pos penyekatan pemudik jalur Pantura Kedung Waringin, perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat akan segera dilaporkan oleh rekan saya, jurnalis Kompas TV, Diana Valencia. Diana, saya melihat di belakang Anda begitu banyak. Saya yakin bahwa ini banyak dari pengendara motor yang ada di belakang Anda adalah pemudik. Betul demikian? Ya, Eman, bisa saya katakan memang demikian. Cukup banyak pemudik di hari jelang 2 hari menuju Lebaran, terutama hari ini merupakan hari terakhir orang bekerja, terutama bagi ASN karena besok tanggal 12 Mei 2021 sudah memasuki masa libur bersama. Kita akan bandingkan berdasarkan data, Eman. Sedari pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore saja ini sudah ada lebih dari 500 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Tapi data menunjukkan sedari pukul 3 sore sampai dengan pukul 6 sore ini justru ada lebih dari 900 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Anda bisa bandingkan, ini sedari pagi sampai dengan siang saja hanya pintu 500. Tetapi dalam kurun waktu 3 jam, yakni jelang waktu sore menuju malam begitu, ini sudah lebih dari 900 kendaraan yang diputar balik. Ini artinya memang ada tren peningkatan. Bahkan Aiman, kalau saya boleh rincikan, saya boleh ceritakan, saat ini posisinya saya berada di trotoar. Tadi cukup banyak kendaraan bermotor yang memaksa untuk melewat trotoar untuk bisa menembus dan juga melintasi di titik sekat Kedung Waringin di antara perbatasan Kabupaten Bekasi dan juga Kabupaten Karawang ini. Kemudian sebenarnya penyekatan ini memang akan berlangsung lebih ketat karena berdasarkan informasi yang kami peroleh dari petugas, memang hari ini diprediksi menjadi puncak sehingga sedari sore, dari jelang sore menuju malam, pemeriksaan satu persatu kendaraan terus dilakukan. Saya akan langsung perlihatkan kepada Anda, Aiman, saya akan bergeser sedikit, kemudian juru kamera saya Arif Rahman akan menunjukkan kepada Anda. Ini semakin banyak yang melintasi. Bahkan ketika 15 menit saja pemeriksaan satu persatu kendaraan dimulai, ini antrean kendaraan sudah mengular mungkin ini sekitar 200 sampai dengan 250 meter. Dan Aiman, kalau boleh saya sampaikan, ini ada situasi kucing-kucingan sebenarnya antara petugas dan juga mereka yang hendak melintas, terutama kendaraan motor. Karena tadi ketika saya hendak melintas, mereka cukup banyak kendaraan bermotor yang menunggu di bahu jalan ataupun di pinggir jalan kurang lebih sekitar 500 meter dari titik sekat guna memanfaatkan keadaan nanti apabila memang titik sekat ini sudah lowong atau diperbolehkan jalan oleh petugas, maka mereka akan baru berjalan begitu dari tempat mereka. Mereka menunggu di bahu jalan, entah itu di warung ataupun hanya memarkir kendaraan mereka di bahu jalan. Sebenarnya mekanismenya penjagaan di sini sederhana, Aiman, yakni ini terbagi 2 lajur, tapi kondisinya saat ini Anda bisa lihat ya, sebenarnya ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Mekanisme penjagaannya ini adalah mereka yang berada di plat kendaraannya ini di luar plat Jawa Barat seperti plat T, plat D, plat E, ataupun plat F. Ini akan diberhentikan kemudian ditanyakan KTP-nya, domisilinya di mana, kemudian diminta untuk menunjukkan surat keterangan bebas COVID, kemudian dokumen syarat bepergian. Ada 3 opsi, Aiman dan juga saudara, untuk keperluan dinas dibutuhkan yang namanya surat tugas yang ditandatangani oleh atasan dan cap basah perusahaan. Kemudian untuk urusan kesehatan dan juga keluarga, ini harus disertai dengan surat keterangan dari lurah ataupun dari kepala desa ataupun dokumen pendukung lainnya seperti surat keterangan meninggal dunia dan lain sebagainya. Di luar urusan itu sebenarnya harus membuat surat izin keluar masuk atau SIKM. Nah, Aiman, kendalanya yang saya pantau di sini ini adalah banyak sekali mereka, terutama kendaraan roda 2 yang melintasi sini untuk urusan harus pulang begitu ke tempat asal mereka untuk urusan keluarga ataupun kesehatan. Seperti misalnya, Aiman, Anda bisa dengar ini ada suara-suara klakson. Ini dikarenakan memang ini adalah situasi yang lumrah ketika memang sudah cukup panjang antrean, kemudian masyarakat di sini merasa tidak sabar begitu untuk mengantre karena ada pemeriksaan dan meminta petugas untuk membuka kembali sekat di titik sekat Kedung Waringin yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan juga Karawang. Anda bisa dengar sendiri, Aiman, begitu ramainya. Dan kalau saya boleh sampaikan lagi, memang saat ini kondisinya pemeriksaan satu persatu masih terus diberlakukan. Aiman. Ya, ini luar biasa situasinya di sana, Diana. Anda berada di Karawang, Jawa Barat. Kalau tadi saya lihat sedikit ya, di plat nomornya itu kalau T memang itu adalah daerah Karawang, tapi ada beberapa yang mungkin patut diduga sebagai pemudik. Di antaranya ada plat tadi R yang menunjukkan daerah Banyumas, ada plat G
itu menunjukkan Pekalongan, ada juga plat Z, itu menunjukkan ke wilayah Jawa Barat di bagian timur seperti Garut, Tasikmalaya. Apa yang dilakukan pada dugaan para pemudik oleh pihak polisian di sana? Saya tahu ini betul-betul cukup luar biasa karena tentu tingkat stres yang tinggi ketika mendengar suara klakson beramai-ramai seperti itu, luar biasa. Ya, Aiman, tentu saja mekanismenya pembagian, Aiman. Apabila platnya ini memang plat Jawa Barat akan diperbolehkan langsung melintas, tetapi di luar plat yang berdomisili ataupun berasal dari Jawa Barat ini langsung dicegat dan dimintai KTP. Nah, kalau tadi saya boleh teruskan kembali, kendalanya di sini adalah cukup banyak. Mereka yang memang plat kendaraan ini di luar plat kendaraan Jawa Barat, yakni di luar plat T, D, E, F, tapi menyebutkan ingin kembali ke daerah asal mereka karena untuk tujuan kesehatan, untuk melayat keluarga mereka yang meninggal, tetapi tidak menyertakan dokumen pendukung. Sehingga hal inilah yang membuat pemeriksaan cukup lama, karena seringkali ada negosiasi ataupun tawar-menawar yang terjadi di sini antara calon pemudik dan juga petugas, sehingga proses pemeriksaannya tidak berlangsung lama. Sehingga memang ini perlu sekali, Aiman, apabila memang masyarakat ini ingin pulang, punya urgensi untuk pulang, silahkanlah lengkapi 3 opsi dokumen yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga petugas pun bisa dengan lebih cepat begitu memeriksa, sehingga antrean kendaraan pun bisa terminimalisir. Aiman. Boleh saya melihat arus balik yang ada di sebelah kanan Anda, apakah kemudian ketika diputar balik mereka langsung pulang atau mereka mencari jalan tikus? Apa yang kemudian Anda dapatkan dari sana? Ya, Aiman, kalau sebenarnya menurut pantauan kami ini ada petugas yang berjaga di titik putar balik. Saya akan bergeser sedikit, kemudian langsung menunjukkan kepada Anda. Sebenarnya mungkin posisi saya ini tidak begitu menunjukkan titik putar baliknya. Tapi kalau boleh saya sampaikan, ini di bagian kanan, kemudian sekitar 10 sampai dengan 20 meter ke depan ini ada titik putar balik dan ada petugas yang berjaga di sana. Cukup banyak sebenarnya petugas yang berjaga di sini, Aiman, kurang lebih ada 260 petugas gabungan mulai dari pihak kepolisian, TNI, kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan, tetapi tetap saja petugas yang banyak ini memang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan roda 2 terutama, Aiman, yang memang ingin melintas di waktu jelang sore sampai dengan jelang malam. Memang kalau saya tanyakan kepada petugas di sini, waktu ramainya ini ada di sekitar pukul 5 sampai dengan pukul 8, kemudian dimulai kembali pada dini hari. Biasanya pada pukul 12 sampai dengan pukul 3 pagi. Anda bisa lihat, Aiman, ini adalah semua kumpulan dan rata-rata memang ini ada plat di luar Karawang atau plat di luar Jawa Barat, sehingga inilah yang menjadi kesulitan petugas karena cukup banyaknya petugas ini masih harus bernegosiasi. Pemeriksaannya berlangsung cukup lama, Aiman. Ya, ini luar biasa memang kondisinya yang kemudian berulang sejak kemarin juga terjadi hal yang sama. Tentu kita akan tunggu laporan selanjutnya dari sana terkait dengan bagaimana penanganan ada, saya tidak tahu apakah ratusan ataukah ribuan, mungkin di belakang tadi Anda katakan lebih dari 250 meter Diana yang kemudian berada di penyekatan, pos penyekatan di Karawang, Jawa Barat. Tentu sekali lagi harus tangani dengan humanis, sabar, karena memang bukan hal yang biasa, bukan hal juga yang terjadi sehari-hari, karena Anda berada di sana, Anda bisa mendengarkan berbagai klakson. Tentu ini memunculkan tingkat stres yang cukup tinggi ya terkait dengan penjagaan di sana. Dan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Nanti kita akan tunggu laporan dari Anda selanjutnya. Diana Valencia melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat.